Jadi itu adalah ternyata bukan BRI ini. Kita langsung selidiki, kita cari investigasi. Kebetulan saya sudah laporan sama BIN, sama AKP Cyber juga. Ternyata itu bukan BRI ini. Ternyata ada aplikasi yang begitu mudah connect dengan BRI, memberikan nomor rekening baru. Jadi nggak perlu verifikasi atau apapun, pakai nama siapapun. Ini perhatian buat teman-teman, itu penipuan sejenis aplikasi yang terkonek secara tidak langsung dengan BRI saja. Jadi aku kalau nggak suka sama kamu, aku pakai senamanya Musita juga bisa kok. I can do it. Yep. Dan sama BRI langsung diblok. Makanya saya bangga banget nih dengan BRI. Terima kasih juga buat timnya BRI. Karena setelah laporan itu, saya tuh laporan di dua sisi nih, di Hong Kong dan di Indonesia. Dan kebetulan petinggi yang ada di Indonesia itu kenal. Jadi sebelum diblokir saya tuh cuman bilang hati-hati. Jadi langsung ke blok. Jadi kenapa sih di YourPay itu verifikasinya sangat berhati-hati sekali? Karena kita benar-benar ingin tahu siapa penggunanya. Tetapi di salah satu aplikasi ini nggak perlu. Kamu download, isi nama suka-suka kamu, kasih email, done. You can get money. Dan nama apa aja boleh. Walaupun kamu, karena tidak ditunjukin KTP, nggak ditanyain KTP. Dan itu beruntung saya loh. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak ada koneksi dengan BRI? Bahaya banget. Bahaya banget. Cuman di sini saya nggak akan bongkar nih siapa sebenarnya orangnya. Ternyata orangnya yaitu. Karena saat dicek IP-nya udah kelihatan. Jadi mau gimana? Ya udah nggak apa-apa. Karena itu jangan sampai kita dikuasai oleh orang yang terlalu pinter tetapi tidak memiliki etika. Jangan pernah percaya dengan orang yang suka memaki orang lain bahwa dia adalah baik. Dia sama teman sendiri aja memaki, menghina, apalagi sama kalian. Paham maksud saya? Kalau nggak maki kalian berarti mungkin kalian masih berguna untuk dia. Betul. Jadi artinya adalah hati-hati dengan manusia yang suka bertengkar di media sosial. Siapapun mereka. Hati-hati banget dengan manusia yang suka menjatuhkan orang lain di media sosial. Di media sosial aja selicik itu. Apalagi di dunia nyata. Aslinya, iya. Di dunia ini aja kayak gitu. Betul sekali. Siapa Bunda Mega katanya gukil berhadiah ya Miss. Suruh bikin video gukil berhadiah ya Miss ya. Kadang-kadang aneh-aneh juga. Enggak, itu sengaja. Kadang-kadang kayak gitu sengaja bikin komen itu biar dibaca, biar kita itu ke ban. Oh gitu? Masa iya sih? Ada tuh. Oh, kita kan jangan punya rencana jahat atas orang lain. Jangan menjadi gelap untuk jalan orang lain. Jika kamu tidak mampu menjadi lilin, sebaiknya kamu pergi saja. Karena semua ada perhitungannya. Percayalah, apa yang kamu ketik itu adalah tanaman buat kamu. Apa yang kamu ketik itu adalah doa kamu. Paham? Tamkrin itu apa sih? Aku nggak paham bahasa kalian ya. Kadang-kadang anak-anak itu punya bahasa yang saya tidak pahami loh. Sepiro tak beli lek. Jarene Mbak Hanafi. Sepiro ae tak beli lek NDX. NDX please, Miss. Nanti Mas Uya dan Bunda Astrid, Miss suruh nyanyi Miss lagu Bunda Astrid, enak banget. Oke, siap. Mariam ojo geger kene, buruan. Red murid jaren lulu ngopo kira arek iki. Mas Uya sama Bunda Astrid nanti mau datang juga. Dia kan kemarin di Hong Kong. Atau diundang sekalian. Enggak usah, tapi gratis saja kan, kita nggak ada budget besar. Kita hiburannya budgetnya nggak besar. Kecuali Mas Uya mau gratisan boleh, Mas Uya datang aja. Coba dulu Mas Uya. Oke, coba ya. Jadi nanti kita datangkan Setia Band, bukan Setia Band ya? ST12. Setia. Charlie ya? Aduh, namanya siapa? Charlie? Setia Band. Pasya Ungu sama Uya aja ya? 3 ya?
Siapa sih yang tadi minta uya-uya tiba-tiba? Siapa, mana orangnya tadi? Udah hilang juga orangnya. Oh, Duril. Bagus juga kali kalau Mas Uya Kuya datang kan di beberapa negara dia menang tuh suaranya kan. Tapi kan Jadi kemarin bisa Mas Uya udah datang ke Hong Kong. enggak, maksudnya kan harusnya ada kayak apa, sebelum dan setelah terangkat masih ketemu sama PMI, karena yang paling aktif sekarang nolongin PMI itu kalau di kalangan pejabat itu Mas Uya Kuya loh. Dia udah ke Hong Kong kemarin. Oh, aku udah ke Hong Kong Iya, lagi. tapi aku kan nggak ada di Hong Kong waktu itu. Udah di Hong Kong kemarin. Hari Jumat, Sabtu, Minggu katanya anak-anak. Oh, Hmm. kalau ketemuan kok enggak? Enggak, aku nggak ketemu. Aku di Indonesia. Aku nyampe Indonesia dia berangkat. Nanti suruhlah sekali-sekali ke Taiwan gitu, Pak. Ketemu-ketemu, ngomong-ngomong sama PMI Taiwan. Oh ini Pak Mariam ini ngomong kemarin Minggu saya ketemu Bunda Astrid dan Mas. Oh pantes mereka minta uya-uya. Nanti saya telepon ya, sebentar. Tak teleponnya ya. Oi. Pak, telepon dulu, Pak. Telepon dulu. Sampai juga Mak ke Taiwan juga dong. Kapan dong? Oke. Ini kok tiba-tiba kita mintanya setia. Charlie kok Mas Uya diundang, coba deh. Diangkat nggak Mas Uya? Bestinya Mas Uya, nomor privatnya punya. Kalau cuma ngaku-ngaku aja, nomornya staffnya berarti. Besti. Jok lali. Di invite pisan mae glowing cekno nggak sekurat. Oh, po fanani wi. Mas Uya diundang suruh hipnotis, Miss. Yo aja nek engko rahasia aku brodol kabeh. Nyuruh saya hipnotis sih gak jelas arek-arek. Betul anak-anak ini. Jaga harga diri lah, Rek, jaga image, Rek. Oke, kok gak diangkat? Oke. Berarti kalian ini sudah ketemu sama Mas Uya ke semua ya? Malah maknya nggak ketemu. Aku nggak ketemu aku cuma dikasih tahu aja kalau dia ada di Hong Kong. Teman-teman, ini kalau acaranya Happy Asmara beserta Charlie Pasha Ungu lancar dan sukses, setiap saat kita akan datangkan bintang-bintang dari Indonesia, khususnya dari Krom, atas nama Krom dan Senandung Rindu. Jadi kita ada grup nih namanya Senandung Rindu. Jadi kalian bisa follow up di Instagramnya. Belum banyak sih karena Senandung Rindu ini dulu itu cuman memberikan hiburan pada profesional aja. Kayak sekelas 100, 200 sampai 500 orang aja. Jadi kita belum pernah mengadakan acara secara besar nih. Nah, kita mencoba menjadikan acara secara besar. Kenapa? Demand-nya teman-teman itu yang tahun depan itu demand-nya, tapi kan kita uji nyali dulu dong. Kalau kita nggak tahu seperti apa dan bagaimana, tiba-tiba datengin artis kita nggak pengalaman, takutnya jatuh. Iya. Chaos gitu loh. Kita nggak mau chaos gitu loh. Jadi kita uji nyali dulu. Kalau kita memang bisa, ya udah kita main dulu sama Happy Asmara. Terus tahun depannya dia. Karena saya tentunya harus didukung sama teman-teman PMI dong. Ayo, betul. Jadi kita juga akan mendatangkan Guyon Waton juga sih. Kita ada rencana itu, teman-teman. Kita ada planningnya. Cuman ya semoga Guyon Waton itu bagus, saya sering lihat dia. Cuman rencana kita yang awal adalah di musim dingin itu yang planning kita. Dan teman-teman perlu kalian tahu, ngundang artis juga nggak mudah. Ngundang artis juga punya kayak emosionalnya itu tinggi banget, dan sometimes mereka tuh different saat perform dan secara pribadi. Jadi kalian juga harus tahu juga nih konsekuensinya ngundang artis itu banyak sekali. Jadi benar-benar nggak gampang. Benar-benar nggak gampang ya untuk ngundang artis. Jadi dari Krom, Senandung Rindu dan juga Your Pay ini
mereka itu harus tahu juga manajernya. Kalau manajernya baik, kadang artisnya yang kurang, artisnya baik, manajernya kurang. Bahkan itu ada salah satu artis dengan harga yang begitu fantastis, minta uang makannya itu sebesar 900.000 rupiah per orang. Oh, yang baru-baru viral ini atau emang? Enggak, masih belum. Kita cuma ngobrol. Uang makan aja 900.000 buat satu orang. Lah kalau krunya ada 10, lah kalau krunya 10, lah krunya 30. Jadi kalian lihatnya kan di perform aja nih, they are is perfect, tapi tidak seperti itu juga di lapangannya. Ada juga artis yang tidak menghargai panitia juga ada. Bahkan termasuk artis sampingan itu nggak dihargai juga ada ya. Maksudnya orang-orang yang jadi artis-artis sampingan nggak dihargai sama artis besar itu ada. Jadi saya kan artis sampingan kemarin. Oh, saya nggak ngomongin kamu loh nih, saya nggak ngomongin kamu loh. Jangan baper loh, saya nggak nyepil namamu loh. Saya nggak nyepil nama. Maksudku artis sampingan sama artis gede benar-benar disampingkan ini artis sampingan. Iya. Ada kemarin pengalamanku. Wah, ternyata artis gede kayak gini. Aduh, cukup tahu aja. Jadi karena ini udah hiburan ya teman-teman ya, udah nggak edukasi ya. Kalau kalian nggak suka boleh skip aja dulu. Artinya adalah kita ada planning nih, bukan hanya Kamboja saja yang kita bahas. Yang di Hong Kong, di Taiwan terlupakan ya, kita kasih hiburan aja ya. Iya kan? Bener nggak sih? Iya. Jadi nanti kita akan apa ya? Gosip-gosip sedikit lah, tetapi bukan gosip yang menjatuhkan orang lain. Cuman ngasih informasi aja bahwa sebenarnya ada artis di panggung itu sangat dahsyat dan luar biasa, tetapi di awak media ataupun di panitia, karena dia ada di situ itu karena panitia sebenarnya. Tanpa panitia dia bukan siapa-siapa dan sama sekali tidak menghargai, bahkan tempat tinggal pun dicaci ataupun makanan pun dicaci, pemberian pun dibanting, dibuang. Itu ada juga artis-artis yang seperti itu, tetapi kebanyakan tidak terekspos. Artinya adalah tidak semua orang itu menghargai kita, karena kita itu juga tahu diri, tahu batasan. Jadi walaupun harga tiketnya mahal belum tentu dia menghargaimu. Leres seperti itu teman-teman. Wes gak usah baperan, itu nanti ada yang baperan lagi, pusing juga ya. Gak baper aku mah, kan aku juga selaku objek yang menerima perlakuan tidak. Lulu lah kata kok sing gak jelas sih. Leho Osi Susi, terima kasih sekali. Dan mungkin itu ya teman-teman ya untuk informasi. Jadi saat ini sulit ya. Saya secara pribadi kemarin saat saya mengundurkan diri tentang kasus Kamboja, diakhirannya gimmick oleh orang-orang sekitar saya. Mereka sempat khawatir, tetapi waktu itu memang saya merasa capek banget setelah pemulangan Rizal itu. Tetapi muncullah Natasha, setelah Natasha muncullah Nehe, setelah Nehe muncul Azwar dan juga Mark. Dan Mark yang paling menyedihkan, karena Mark sampai hari ini saya tidak tahu jenazahnya akan terbujur kaku di peti es berapa lama lagi. Saya sedang mencari solusi ataupun mencari jalan keluar agar dua hal itu bisa seimbang. Saya akan berbicara dengan keluarganya, jika kita tidak mampu lagi untuk memulangkan, biar dikebumikan di sana, dan hasil donasi juga akan kita salurkan. Tapi tetap kita berpegang prinsip bahwa mencoba yang terbaik. Karena untuk Mark itu bukan sekedar 150 tetapi perkiraan 170 lebih, karena harus ke Manado dan ganti peti jenazah. Buat Azwar karena tetap ditanggung oleh perusahaan. Jadi kemarin saya dengar ada kata-kata yang mengatakan dari salah satu media sosial yang mengatakan bahwa akan patungan. Masa sih sekelas negara patungan untuk pemulangan jenazah, kan nggak enak banget didengar gitu loh. Maksudnya pemerintah patungan, kita rakyatnya ngapain? Jadi kalau mau patungan sama saya Pak, saya ikut. Tapi untuk jenazah Mark, karena Azwar masih dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya sesuatu yang dipertanggungjawabkan itu, bahkan ada orang Nita
mencari donasi datang ke KP3MI yang ada di Sumatera untuk membuka donasi, padahal saya sudah komunikasi langsung dengan Pak Konjennya Kamboja bahwa itu dipertanggungjawabkan, dan orang tersebut mencoba menyerang saya dan mengatakan saya menghina saya. Tetapi satu hal, jangan terlalu mudah untuk membuka donasi, karena uang donasi itu memang benar-benar berbahaya. Jadi mereka itu minta izin ke KP2MI untuk menyampaikan pada keluarganya untuk buka donasi. Tetapi karena saya sudah bilang sama keluarganya, kalau kamu buka donasi saya tinggalkan, karena pemerintah masih sanggup. Beda dengan kasusnya Mark. Kalau kasusnya Mark itu nggak ada yang bertanggung jawab. Jadi kalau kasusnya Mark mau buka donasi, silahkan siapapun. Uangnya kita kau kumpulkan, kita patungan, katanya Pak Menteri. Tapi Pak Menterinya nggak ngomong Mark sih, Pak Menterinya ngomongnya ke Azwar. Jadi kalau mau patungan, yuk kita pulangin jenazahnya Mark. Jadi sebenarnya saya mengemis nih sama pemerintah yang ada di Manado untuk pemulangan jenazah Mark. Ini belum saya suarakan lagi ya, setelah kematian Arya itu saya memang agak mengurangi diri dan tidak ada ancaman ke saya, cuma saya diperingatkan secara terhormat untuk tidak meneruskan itu semua. Paham kan maksud saya, Nita? Termasuk Evan juga ya teman-teman ya. Jadi Evan, saya yang minta dia mundur secara perlahan. Jadi aku nggak kepingin terjadi sesuatu juga pada Evan. Paham? Oke, Nita, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Jika ada yang salah nih secara langsung atau tidak langsung, saya secara pribadi minta maaf. Dan untuk saat ini kita mencoba yang terbaik. Selain kita memberikan edukasi, kita memberikan hiburan. Di Taiwan akan ada hiburan pada tanggal 17 Agustus dan di Hong Kong akan ada hiburan di tanggal 24 September. Tentunya ada Happy Asmara di sana dan beberapa artis-artis tertentu. Dan Nita, ada acara dadakan. Apa? Sebelum 17 Agustus akan ada acara dadakan, tapi ini belum pasti ada artisnya juga. Oh iya, saya tahu itu. Bukan September, Nit. Bukan, Agustus, mendadak banget. Oh, enggak jadi yang itu ya? 24 September itu Rabu ya? Berarti Minggu, Mbak, 28 lah. Berarti salah ngomong saya. Salah ngomong berarti. Mendadak banget. Saya pun sampai Oke, 9 Agustus. Oke, bisa. 9 Agustus. Dalam minggu ini baru ini kan. Oh, oke. Mendadak banget. Oh, oke. Oke. Ya udah, itu aja ya Nita. Terima kasih dan oke, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan I love you. Bye-bye.